Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan bioteknologi dasar ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana peran bioteknologi bagi kehidupan dan alam semesta. Nah, untuk kita bertanya-tanya, apa sih peran dari bioteknologi? Apakah kita sudah merasakan peran itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita ya. Tentu sebelumnya capaian yang harus eh, ya apa namanya yang kemampuan akhir yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda mampu menjelaskan perkembangan bioteknologi di bidang pertanian, perikanan ya, industri, lingkungan dengan benar, menjelaskan peranan bioteknologi di bidang tersebut, kemudian memahami pengelompokan bioteknologi berdasarkan sumber daya hayati yang digunakan. Oke. Bioteknologi sebagai sains terapannya ini yang menjadi kenapa dia dikatakan sebagai sains terapan ya. Kita dapat melihat di sini ada tiga pembagian ya pokok kenapa dia dapat dikatakan sebagai sains terapan, di mana ada sebagai katalis biologis ya, kemudian dia dapat menciptakan, kemudian ketika kita ingin mengembangkannya dalam bentuk suatu produk ya, ini ada pengolahan downstream ya, istilahnya proses hilirisasi di sini gitu. Katalis di sini tentu biologis salah satu contohnya bagaimana kita memanfaatkan enzim dari mikroba ya, dari mikroba, sel tanaman, kemudian sel hewan. Sedangkan dari dalam prosesnya ya, di mana kita dapat mengrekayasa ya dalam operasional teknis, kemudian pendayagunaan teknologi dan industri yang dikembangkan demi terwujudnya produk dari bioteknologi ini sendiri gitu. Kemudian berkaitan dengan hilirisasi, tentu di sini bagaimana proses pemurnian dari suatu produk yang dihasilkan ya. Berbicara tentang peranan bioteknologi di bidang pertanian, tentu di sini bagaimana menciptakan suatu tanaman yang lebih baik ya, unggul. Nah, di sini bagaimana penerapan prinsip bioteknologi dalam pembudidayaan tanaman atau di bidang agriculture, kemudian berperan dalam proses pemulihan tanaman, ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, ini salah satu yang dikembangkan oleh Bulaku ya, di mana dia mengembangkan tebu transgenik ya, di mana tebu ini dia tahan terhadap cekaman kekeringan. Jadi dalam kondisi yang kering dia dapat survive ya. Bagaimana prosesnya itu dengan teknologi DNA rekombinan, yaitu menyisipkan gen asing ke dalam tanaman ya. Prosesnya sangat, ini salah satu contoh untuk introduksi gen asing ke dalam tanaman, yaitu di mana yang sudah dikembangkan yaitu menyisipkan gen Cray ya. Ini adalah gen dari Bacillus thuringiensis ya, gen BT yang disebut dengan protein Cray. Cray itu adalah kristal ya, di mana protein ini sangat toksik terhadap serangga ya, terhadap insektisida ya, sehingga dia dapat bekerja pada kondisi yang sangat basah di dalam, karena lambung si serangga ini bersifat basah. Ketika dia berada di dalam lambung serangga, dia akan aktif si proteinnya, dan ini akan bisa membuatkan peledakan ya, meledak gitu. Jadi si serangga akan mati ketika mau makan tanaman yang sudah diintroduksikan gen Cray tadi ya. Gen Cray ini berasal dari Bacillus thuringiensis. Kemudian nah ini kita sedikit membahas ya, di mana protein ini mengandung beta endotoksin yang bersifat toksik pada serangga, nematoda, terutama pada kelompok serangga Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera ya. Ini sudah banyak dikembangkan ya untuk riset-riset tanaman yang sudah mengintroduksikan gen Cray ini ya, gen BT ini ke dalam tanaman. Kemudian peran bioteknologi di bidang peternakan ya, apa saja, bagaimana proses
penerapan bioteknologi bidang peternakan yaitu peningkatan produksi ternak ya, apakah itu susu, apakah itu daging ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikrobarumennya ya, dengan mengindustrikan bakteri probiotik, prebiotik ya, makanan yang mengandung prebiotik ya, yang dapat menginduksi pembentukan bakteri baik. Kemudian menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Artinya dia misalkan kambing itu bisa melahirkan 4 sampai 5 anak, ini bisa 8 sampai 10 anak dengan rekayasa genetik. Kemudian menciptakan jenis ternak yang baru. Nah, ini salah satu misalnya bagaimana sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi atau BGH, bovine growth hormone ya, yang dihasilkan oleh E. coli untuk menaikkan produksi susu. Jadi si hormon ini tidak lagi diproduksi oleh si sapi, tetapi diperbanyak ya, diproduksi oleh si E. coli karena gen tadi ya, gen BGH ini sudah diintroduksikan ke dalam E. coli. Jadi si E. coli lah yang mengekspresikan ya, menghasilkan si hormon BGH tadi ya, bovine growth hormone. Nah, ini adalah salah satu proses yang sangat terkenal ya dalam bidang rekayasa pada hewan, yaitu cloning domba Dolly ya pada tahun 1996. Kemudian bioteknologi di bidang perikanan dan kelautan ya, apa saja di mana proses eksplorasi ya bahan aktif laut itu sangat berpotensi dapat dijadikan sebagai farmaseutik ya, atau sebagai bahan obat-obatan, bahan pangan. Nah, ini salah satu contohnya industrial toksin dari moluska untuk obat pengontrol sakit ya. Kemudian ada metabolite ya, metabolite sekunder dari golongan tunicata ya sebagai obat anti kanker. Kemudian isolasi enzim dari mikroba laut ya. Ada green fluorescence protein ya, ada protein yang dapat berpendan ya, di mana kita dapat biasanya dihasilkan oleh ubur-ubur ya. Kemudian ada dimanfaatkan sebagai produk kecantikan ya, ini ada contohnya gamat atau teripang ya. Kemudian spons dengan karang lunak ya, dia mengandung banyak senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai anti kanker, antibakteri, anti asma, dan anti fouling ya. Kita ketahui bahwasanya spons ini dapat dikatakan 80% itu adalah biomasanya adalah bakteri ya. Jadi bakteri yang berasosiasi dengan spons ya. Jadi ini sangat unik dan sangat potensial diteliti ya ketika kita mengkultur bakteri tersebut dalam laboratorium dan mengeksplorasi senyawa metabolit apa saja yang dihasilkan dari si mikroba tersebut. Kemudian penerapan di bidang penerapan lainnya yaitu pemanfaatan limbah krustase ya. Ada udang, kepiting, rajungan itu untuk menghasilkan kitosan ya. Kitosan ini dapat digunakan di industri kertas, tekstil ya, bahan pengkelat ya. Kemudian sebagai suplemen kecerdasan omega 3 dari minyak ikan. Kemudian ada lagi rumput laut. Nah, ini salah satu yang komoditi kelautan yang sangat banyak dikembangkan ya oleh nelayan ya. Pesisir ya, rumput laut. Kemudian ada alga yang yaitu contohnya spirulina sebagai suplemen nutrisi. Kemudian mungkin Anda sangat familiar dengan spirulina masker gitu kan. Nah, ini dari alga spirulina. Kemudian pencarian senyawa aktif dari mikroba laut dengan teknologi metabarcoding atau metagenom ya, di mana kita dapat ketahui bahwasanya beberapa ya banyak ya, bahkan sebagian besar mikroba yang ada di laut itu yang dia tidak dapat dikultur dalam media laboratorium atau uncultured laboratorium. Nah, bagaimana kita dapat mengeksploitasinya kalau seandainya dia tidak bisa ditumbuhkan dalam media laboratorium, yaitu dengan teknik metabarcoding atau metagenom. Jadi kita isolasi DNA secara keseluruhan dari air, dari tanah. Nah, kita berasumsi bahwasanya mikroba tersebut sudah tercover di dalam sampel yang kita ambil. Kemudian dengan teknologi biosintetik gen cluster namanya ya,
kita dapat melihat pathway dari sebuah metabolit dari mikroba tersebut. Ya. Nah, fokus kajian dari bioteknologi kelautan ini meningkatkan suplai sumber pangan dunia, pemugaran dan pelindungan ekosistem laut, mengidentifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis, ya, meningkatkan keamanan dan kualitas pangan, menemukan dan mengembangkan produk baru dan aplikasi dalam industri kimia, penerapan senyawa aktif dan uncultured mikrobial sebagai anti-cancer, antiviral, dan antifungal. Nah, ini adalah teknik pengembangan bioteknologi dalam bidang aquaculture ya. Bagaimana kita dapat menciptakan suatu protein anti beku ya, di mana sejumlah spesies ikan tolestei di Antartik itu dia dapat bertahan hidup ya dalam kondisi yang sangat ekstrim tentunya. Nah, tentu di sini ada protein yang dihasilkan sehingga dia bisa bertahan ya dalam kondisi yang sangat ekstrim tersebut. Kemudian ada pengembangan ini ya, apa namanya, ikan zebra Basidaniorerio ya, dimana ini ikan sebagai model yang biasa digunakan untuk rekayasa genetik di bidang perikanan. Ini adalah ikan model ya, ikan zebra ini ya. Ya, ikan ini biasanya berwarna perak dengan garis hitam keunguan, tetapi dengan teknologi transgenik ya, kita dapat mengcombine yang membuat dia itu lebih berwarna dengan mengintroduksikan gen tertentu ya, sehingga dia bisa berwarna hijau, merah pada tubuhnya. Kemudian ada transgenesis antar spesies. Di mana teknologi transgenesis ini suatu proses mengintroduksikan DNA eksogenusnya atau DNA asing ya ke hewan uji dengan tujuan untuk memanipulasi struktur genetik tadi itu, sama dengan teknologi DNA rekombinan ya. Kemudian peran bioteknologi lingkungan ya, di bidang lingkungan apa saja? Tentu di sini salah satu pemanfaatan bioteknologi yang menggunakan banyak melibatkan mikroba untuk meningkatkan kualitas lingkungan, apakah itu dari segi pencemaran ya, apakah itu dari segi penanggulangan limbah dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga pengelolaan AMDAL ya, analisis dampak lingkungan. Apa saja salah satu contohnya adalah bioremediasi. Nah, di sini kita dapat menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan ya. Nah, di mana mikroba-mikroba tadi dia dapat memakan senyawa hidrokarbon ya, atau senyawa penyusun minyak ya sebagai polutan ya, sehingga dia akan menghasilkan karbon-karbon yang dimanfaatkan lagi oleh makhluk hidup yang ada di perairan atau di dalam tanah tersebut. Nah, ini keberhasilan bioremediasi tergantung kepada banyak faktor. Yang pertama itu adalah karakteristik substrat pencemar yang akan didegradasi oleh mikroba, kemudian karena keragaman mikroba endogenusnya, kemudian faktor biotik dan abiotik lingkungan yang mempengaruhi aktivitas biodegradasi limbah pencemar. Nah, mengapa harus menggunakan mikroba dalam bioremediasi? Yang pertama itu biayanya sangat murah ya. Kemudian efek samping pada lingkungan itu sangat minimal sekali. Kemudian bioremediasi dapat diikuti ya dengan aktivitas lain untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang lebih baik tentunya, sehingga kita dapat memanfaatkan kembali lingkungan tersebut. Dan ini adalah prosesnya, ada bioremediasi, biorestorasi, kemudian bioreklamasi atau biotreatment. Ini beberapa contoh mikroba yang digunakan untuk bioremediasi ya. Salah satu contohnya adalah Methanococcus ya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagaimana pembagian atau pengelompokan bioteknologi berdasarkan sumber daya hayat yang digunakan. Itu dibagi menjadi 4 ya. Ada merah, ada biru, hijau, dan putih. Kenapa warna-warna ini yang dipilih gitu? Tentu di sini berkaitan dengan simbol ya dari suatu yang mewakili dari bidang tersebut ya. Apakah itu biru identik dengan kelautan gitu, hijau identik dengan tanaman, apalagi ya merah kedokteran ya. Nah, bioteknologi biru tentu di sini berkaitan dengan bioteknologi akuatik ya atau perairan.
Tadi kita sudah bahas bagaimana di sini pemanfaatan segala subjek yang agen biologis yang berasal dari perairan, berarti dia lebih masuk ke dalam penggolongan bioteknologi biru, apakah itu karang, spons, ikan, mikroba laut, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini contohnya. Kemudian bioteknologi hijau ya, berkaitan dengan bidang pertanian dan peternakan ya. Bagaimana proses menciptakan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan kandungan yang lebih baik, menghasilkan obat dan senyawa aktif dari suatu tanaman ya. Kemudian di bidang peternakan bagaimana kita dapat menghasilkan pengembangan suatu bibit ternak yang unggul ya dengan produksi hormon pertumbuhan, menghasilkan antibodi protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing ya atau antigen. Nah, ini adalah prosesnya untuk bioteknologi hijau. Kemudian ada bioteknologi putih ya di bidang industri tentunya di sini. Di sini lebih pengembangan kepada enzim-enzim mikroba ya yang dihasilkan dari alam. Kemudian, nah ini prosesnya, ini kemudian bioteknologi merah yaitu aplikasi di bidang medis. Di sini bagaimana proses pembuatan produk-produk berbasis sel ya, apakah itu vaksin, antibiotik, stem cell, dan lain sebagainya. Baik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini yang membahas tentang bagaimana peran bioteknologi pada kehidupan dan alam semesta. Mudah-mudahan ini dapat menjadi informasi yang dapat menambah khasanah Anda tentang bioteknologi, dan saya harapkan Anda juga dapat membaca modul dan sumber lainnya ya. Sekian saja dari saya. Silahkan dikerjakan kuis dan tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.